Orang kalau sudah lapar bisa tempeleng orang. Bisa tempeleng orang. Kalau sudah lapar itu tempeleng. Sudah diberitahu berkali-kali tidak mau tempeleng. Dokter, untuk masyarakat kan tadi sudah itu. Apakah juga ada nih syarat ketentuan untuk pegawai di pemerintah? Jadi gini, selama ini kan kita hanya kenal work from home 25-50, 50-50 atau 100. Tapi kami sudah buat edaran. Kemarin saya sudah bikin edaran khusus untuk pegawai, ya, untuk ASN, ya, untuk ASN itu saya seperti apa? Gini, jadi ada dalam peringkat pemerintah daerah ini saya bagi ada sektor sosial, yaitu perangkat daerah yang karena tupoksinya itu tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ini 25-50. 25-50. Ya, 25-75. Tapi ada sektor esensial yang bersentuhan langsung tapi tidak terus menerus. Itu 50-50. Ya. Ada lagi yang sektor kritikal yang tiap hari dia mesti layani pasien atau berhadapan dengan manusia kota-kota. Camat, lurah, penanggulangan, rumah sakit, Pol PP, di Gedung Putih, kantor ini, pemadam kebakaran, sampah, perhubungan, itu dispenduk, itu wajib masuk semua 100% dengan shift. Intervensi dari Pemkot ada nggak buat mereka? Sementara yang lain work from home, kami kerja terus, apa intervensi dari Pemkot? Memberikan suplai apa, vitamin kah? Dan mereka di rumah masing-masing, tidak perlu disuplai. Kalau dia sakit, dia tidak sakit coba. Mereka tidak masuk tadi kalau dokter bilang? Ya, dia tidak masuk rumah, dia tidak masuk kantor, dia ada rumah, tapi dia standby melalui online. Pelayanannya secara online. Ya, tapi kalau misalnya sesuatu dibutuhkan, dia datang. Misalnya dia ya bagian keuangan lah, ya toh, yang harus ke bank, apa meskipun dia bukan bendahara tapi tugasnya dia datang. Habis itu pulang lagi. Tapi dengan protokol kesehatan. Jadi internal kami juga masyarakat perlu tahu juga bahwa kami mengatur work from home itu tidak asal dengan work from home, tidak. Kami juga mengatur supaya pelayanan publik itu tetap dilakukan. Saya juga melihat dokter, pekerjaan konstruksi ini kenapa tidak ada pembatasan? Ya. Padahal kan mereka banyak nih tukang. Nanti bekerja kemudian pasti kan mereka bersentuhan dan sebagainya. Apa pertimbangannya di Pertimbangannya buruh harian. Buruh harian kalau saya suruh dia ngerti dia makan dari mana? Tapi protokol kesehatan. Mereka itu pemilik proyek itu harus memperhatikan. Tetap berjalan tapi prosesnya. Kan dia buruh harian. Dia di kota. Kalau dia tidak masuk satu hari, dia mau makan apa? Kasihan. Makanya kita sudah dipertimbangkan. Ketersediaan oksigen kita. Oksigen kita Tidak akan dengan kasus dengan 59 orang tadi itu, ya. Jadi tidak akan terulang lagi kita bisa. Ya, waktu itu kan karena transportasi kan. Bulan Maret, Februari Maret ini laut dari Jawa ke sini ini kan mengalami kesulitan. Sekarang kan sudah tenang. Sekarang memang angin timur, tapi kapal besar tidak jadi persoalan. Feri yang menjadi persoalan. Kalau kapal yang kontainer, saya kira anggap enteng aja. Nah, dokter, optimis tidak sih bahwa COVID-19 ini akan tidak ada di kota-kota? Ya, gini, saya kemarin bukan saya ahli ramal. Saya bilang kalau orang semua protokol kesehatan dan vaksinasi kita bulan Agustus, September itu bisa naik sampai angka 60-70%. Saya kira September kita sudah sudah. September. Nanti baru lihat. Bisa tercapai dari 33% itu sampai September bisa 60? Bisa. Kalau 100 orang per hari per kelurahan, 190 sekian ini tercapai. 51 kelurahan kali 100 berapa? 51.000 kan? 51.000. Bisa tercapai 60%. Kalau saya prediksi September ya? Sesudah September ya betul. Vaksinasi sudah bukan hanya di Kota Kupang kan, nasional kan. Jadi pergeseran manusia sesudah vaksinasi itu orang sudah lebih bebas, tapi dia sudah terprotek, jadi bisa sakit. Apalagi kalau ditemukan antivirus yang sekarang banyak lagi heboh, tapi saya tidak mau sebut di sini karena
belum saatnya ya. Oh, ada yang bilang pakai obat-obatan tertentu, ya virusnya mati. Nah, kita tunggu pembuktian. Kalau memang dari Balai POM itu kemudian bisa mengatakan ini konsumsi secara publik, oh, saya kemarin hitung. Kalau dengan harga satu tablet itu 7.000, pemerintah kota hanya mengeluarkan uang 3M. Bisa? Beli obat kasih gratis. Selesai untuk pencegahan. Ya, 2 hari. Iya. Ya, kalau obat itu dirilis. Ya, 2 hari saja minum, 2 kapsul. 1 kapsul ambillah 7.000 harga. 2 kapsul kali sekian orang. 100 sekian. Oh, 2 hari. Kalau memang itu terbukti. Nah, kalau memang itu memungkinkan, saya kira dengan dana 2,5 sampai 3 miliar kita siapkan. Kita hemat yang di mana Demak ini supaya ekonomi pulih lagi. Ya, ekonomi pulih. Tapi Kota Kupang kan ekonominya bergeliat. Nanti dari mungkin Pos Kupang atau dari teman-teman media bisa mencek ke PLN. Berapa konsumsi listrik kita dalam 6 bulan terakhir? Grafiknya naik atau tidak? Pasti naik. Padahal ada pembatasan ya? Iya. Tidak. Kalau pembatasan dulu juga begitu. Tapi kenapa listrik kita naik? Industri rumah tangga mulai bergerak. Mereka mulai memproduksi. Mau membuat sesuatu. Nah, ini nilai ekonomi. Ya, kalau saya untuk kepada masyarakat itu gimana? Ya, protokol kesehatan dan vaksinasi. Saya minta para tribuners adalah pelopor-pelopor untuk vaksinasi, mengajak orang. Itu saya takut. Memang pemberitaan sekarang ini Pak, mana yang tidak sembunyi sekarang, yang tidak terbuka di dunia sekarang, semua masuk, termasuk isu-isu vaksinasi. Tapi saya sebagai orang pemerintah mengatakan bahwa saya hanya mendengar dari Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Kesehatan itu dari Balai POM. Nah, kenapa vaksin kita sekarang terlambat? Karena semua vaksin yang ada sekarang lagi divalidasi ulang di Bandung. Makanya pendropingnya terlambat. Dan ini bukan hanya di nasional. Karena apa? Pemerintah mendapatkan laporan-laporan dari semua pihak bahwa rupanya vaksinasi ini. Nah, itu tadi vaksin ini. Jadi memang saya menghimbau kepada seluruh masyarakat tidak usah resah. Nanti kalau resah itu membuat kekebalan kita tambah rendah. Protokol kesehatan, ya toh. Syukur kalau sudah pertama kali, ya toh. Kenapa? Makin jauh jarak dengan pertama dan kedua, itu makin baik. Kenapa kita pakai 1 bulan untuk menggampangkan cakupan saja? Dan kalau dalam hari sedikit, 2 minggu, 3 minggu, tidak usah resah. Makin jauh, antibodi kita makin bagus. Jadi jangan resah, dan itu tidak perlu ditiup-tiup lagi ke masyarakat, karena desas-desus itu ibarat balon kan, kalau ditiup dia pecah lalu bunyi ribut dan sebagainya, tidak perlu. Ada pesannya untuk Satgas Covid dalam menjalankan. Untuk Satgas Covid saya tetap tekankan pendekatan mereka adalah Pol PP kan, tapi mereka bekerjasama dengan TNI dan Polri. Ya, saya jujur tadi saya sudah cek sumber daya untuk mereka, itu dalam proses. Supaya mereka, saya tidak bukan kasih mereka makan minimal air putih, supaya mereka sampai malam. Mereka perlu juga disemangati kan? Betul, dan mereka juga perlu stamina. Ya, supaya jangan, karena orang kalau sudah lapar bisa tempeleng orang. Gaduh bisa. Nah, bisa tempeleng orang. Kalau sudah lapar itu tempeleng. Sudah diberitahu berkali-kali tidak mau tempeleng. Apalagi mereka punya sepatu kan agak tebal. Sepatu tebal. Jadi masalahnya saya minta kalau teman-teman dari Pol PP, polisi dan TNI itu menghimbau ikut sajalah. Sebab tidak mungkin mereka menghimbau kalau orang itu benar. Ya, tidak mungkin orang dikoreksi itu kalau kita benar. Orang kalau pakai masker, jaga jarak, mana polisi, tentara atau Pol PP semua terburu. Nah, sama dengan kita bicara. Helm, bawa SIM, bawa STNK, patuh pada lampu lalu lintas, mana polisi tahan? Iya. Tapi begitu dia tidak pakai helm, prit, orang dia langgar. Lalu jual. Karena itu saya himbauannya pada masyarakat, apa yang diatur oleh petugas saya ikuti saja. Ya, itu karena untuk kebaikan, tidak pernah menyusahkan orang. Begitu.
yang untuk yang pesta-pesta. Untuk pesta memang minta maaf, saya mohon maaf, kita hentikan. Bahkan ibadah kan itu kita ini. Yang sekarang dalam minggu ini saya kemarin diminta bagaimana edaran untuk menghadapi sholat Idul Adha. Ya, tanggal 20. Edaran kita kan sampai tanggal 21. Berarti kena ini. Nah, makanya kemarin saya bilang dengan teman-teman dari Majelis Ulama dan Dewan Musyawarah, Bapak mereka tunggu, pasti saya akan menyesuaikan edaran dari pusat. Kalau dari pusat bilang boleh sholat di area terbuka, siapa juga yang marah. Tapi kalau dari pusat dari Kementerian Agama bilang membatasi ya, negara kesatuan Indonesia ini, iya harus membatasi ya, diterima lah. Ya kan, ini lebih kepentingan publik, kepentingan umum. Siapa juga yang berniat mau menghalangi orang beribadah? Tidak ada, berdosa mereka. Begitu. Terima kasih. Oh gitu ya. Terima kasih. Wakil Wali Kota Kupang, saya atas nama manajemen Pos Kupang dan Pak Hasim Asari dan pemimpin perusahaan kami ini menyampaikan terima kasih. Ya, terima kasih banyak juga kepada Tribuners ya. Semoga edukasi tadi atau informasi disebarluaskan melalui Anda punya relasi. Wah, karena memang di kota ini sebenarnya sudah mantap, tapi kita perlu tinggalnya. Makanya istilahnya penebaran. Sudah tebal, bikin tambah tebal. Sudah tebal, bikin tambah tebal. Nah, disampaikan ekskalasi. Oh gitu, bukan istilah. Terima kasih banyak kepada Pos Kupang juga. Terima kasih banyak. Salam sehat. Baik. Itu Tribuners perbincangan kita dengan Wakil Wali Kota Kupang, Dr. Herman Usman. Dan saya terus menghimbau kita untuk terus meningkatkan dan mematuhi protokol kesehatan 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Dan jangan lupa Tribuners untuk terus mengikuti update berita-berita terkini di kanal online Pos Kupang dan di print Pos Kupang. Akhir kata saya Novel Novel dan Bapak Wakil Wali Kota Kupang, Dr. Herman Usman, dalam acara Ngobrol Kasih Kupang pamit. Selamat sore dan salam sehat. Oke, terima kasih. Salam sehat. Oke, terima kasih.